Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin smartphone yang kecil, mungil, tapi powerful ya, dan seru sih buat kebutuhan bikin konten. Yes, ini tuh Asus Zenfone 9. Agak telat sejujurnya gue ngebahasnya, tapi it's okay, gak masalah daripada gak sama sekali. Dan ini sebenarnya sebagai gambaran juga pendapat dari sisi cewek tuh kayak gimana sih. Yaudah yuk langsung tonton videonya sampai akhir. Asus Zenfone seri angka emang sebenarnya cukup dinanti ya teman-teman. Gue tuh ngeliatnya doi kayak ngasih pendekatan yang sedikit berbeda. Kalau di seri sebelumnya tuh kayak pakai flip kamera, dan kali ini hadir dengan body yang mungil tapi ganas. Iya, bisa kita hitung lah ya berapa jumlahnya smartphone yang mungil di tahun lalu ya. Tahun lalu, ini udah tahun baru ya guys. Jadi ini asli imut banget dipegangnya ya guys. Ukuran yang mungil ini tuh nggak kecil-kecil banget kayak iPhone 12 mini yang sebelum pernah kita cobain ya. Ini tuh sebenarnya penglihatan gue sama si mantan. Siapa? Ayo coba tebak HP mungil yang pernah gue cobain. Yes, Samsung S10i. Itu mirip banget feel di genggaman teman-teman. Cuma bedanya ini hard case-nya lebih cakep aja, nggak totol-totol. Ngomong-ngomong, walaupun pakai hard case, saat menggenggamnya itu kayak gue tuh rada was-was, kayak takut jatuh gitu. Terasanya tuh back cover ini masih terasa licin gitu teman-teman. Ditambah lagi kan nggak nutup nih bagian hard case-nya secara keseluruhan. Jadi ya agak tetap was-was sebenarnya. Nah, yang gue pegang ini tuh dengan varian warna Moonlight White. Ini terasanya tuh terlihat futuristik banget gak sih teman-teman, dan anti mainstream daripada smartphone lain kebanyakan. Varian warna lainnya tuh kayak ada warna hitam, merah, biru, sesuai aja dengan selera kalian lah. Tapi ini asli ya, di genggaman itu sensasi genggamnya tuh kayak beda gitu bagian back cover ini. Itu doi kayak cukup bertekstur gitu ya teman-teman. Jadi kayak kulit tapi kok bukan kulit, tapi kayak bertekstur dan finishingnya matte. Ini pokoknya dipegangnya asli unik banget. Kalian tuh kayak mesti pegang sendiri gitu. Ini gue sih kasih sama desainnya yang terlihatnya kayak so simple dengan dua modul kamera yang perasaan kok kayak digede-gedein gitu. Kayak terlalu gede gitu ya. Tapi terbilangnya cukup berhasil, cukup menjadi ikonik buat si Zenfone 9 ini. Dan sini by the way ketebalan kamera itu kayak beda gitu ya. Yang bagian atas itu kayak agak tebel, sedangkan bagian bawahnya tuh ya agak pipih. Jadi kalau pas kita taruh di permukaan datar kayak gini, itu pasti akan berasa kayak jedak-jeduknya. Gak gitu juga sih. Nah, luas layar itu luas 5,9 inch Super AMOLED. Makanya tadi gue bilang doi itu imut banget. Secara ya rata-rata smartphone zaman sekarang kan 6 inch ke atas gitu ya. Kemarin tuh S22 aja pernah kita cobain tuh 6,1 inch. Padahal termasuknya yang udah compact. Nah, ini 5,9 inch, lebih mungil lagi, lebih compact lagi. Imut lah pokoknya. Selain itu gue ngerasanya saat penggunaan layarnya ini tuh kayak licin banget. Iya, kayak dikit-dikit melonyon. Ini sumpah ngacir banget ya teman-teman. Ini pengaruh dari juga refresh rate 120 Hz. Tapi terlepas dari itu beneran untuk ukuran layarnya itu kayak licin banget teman-teman. Nah, ukuran layar ini terbilangnya kan mungil ya. Kemarin tuh ada yang nanya gitu, itu dipakai buat ngetik enak nggak kak? Sebenarnya tergantung jempol kalian. Jujur aja ini gue sesekali tuh kayak cukup typo ya teman-teman, khususnya buat ngetik huruf di bagian sebelah kanan. Sesekali sih gue tuh sering ngalamin typo ya, tapi pas udah berjalan ya santuy aja gitu. Apalagi lebih enak aja bisa dihandle dengan satu tangan. Oh ya, buat yang suka kirim voice note itu juga kadang-kadang suka kepleset gitu, kayak ini kepencet apa belum ya. Selicin itu guys untuk bagian si layar ini. Ya pokoknya terlepas daripada layar yang mungil, tapi urusan performanya mantap, ganas, galak guys. Iya, ini kerasa ya saat gue tuh jadiin HP ini sebagai daily driver ya teman-teman. Dari mulai ngambil gambar, ngedit video untuk sosmed, pindah-pindah aplikasi, terbilangnya ya lancar jaya. Mesti sesekali tuh gue pernah ngalamin ya, saat gue tuh pengen posting sesuatu di Instagram gitu ya. Gue tuh lagi ngetik caption nih, terus belum kelar tiba-tiba ada WA masuk gitu. Gue ngetik WA, gue balas WA, pas balik lagi ke Instagram ya, tiba-tiba itu caption tadi gue udah buat hilang. Nah, itu kayak ke close gitu ya teman-teman. Mungkin pengaruh daripada memorinya yang kurang gede. Ini ngomong-ngomong gue pakai yang varian 6 GB ya. Teman-teman yang udah pernah pakai, ada pernah ngalamin juga, boleh ditulis kolom komentar. Tapi terlepas dari itu, untuk soal otak ataupun CPU-nya itu ya udah termasuk yang powerful banget. Pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang terjangkau tapi nyaman. Yes, UI-nya itu enteng ala-ala Android stock gitu ya teman-teman. Butuh penyesuaian memang sama icon menunya, tapi clean, bersih sama iklan-iklan dan aplikasi yang mungkin mengganggu. Nah, ini kalau kita cek about phone-nya, itu udah bawaannya menggunakan Android 13
Sedangkan yang gue pegang itu dengan varian RAM 6 GB dan juga ROM-nya itu 128 GB. Ini sejatinya agak nanggung ya teman-teman, jujur aja, karena kan ini nggak ada micro SD-nya. Jadi kalau emang kalian butuh untuk memori yang lebih besar, ambil aja yang varian 256-nya. Buat ukuran harga mulai dari 7 jutaan, ini menarik banget sih ya. Gue tuh cek di toko online, harga juga kayak semakin menarik gitu ya teman-teman. Mungkin ini jadi smartphone yang pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 terjangkau kali ya. Dan ini buat kebutuhan main game sesekali, sebagai info aja, main PUBG M itu dapat settingan yang maksimal, dikasih refresh rate 120 Hz juga kan, jadi itu buatnya kayak semakin ngacir gitu ya. Terus ini ada juga fitur game Genie ala-ala Asus ROG 6 gitu ya teman-teman, yang sebelum pernah kita cobain. Di sini kita tuh bisa ngelihat rata-rata FPS-nya dan juga blok notif yang mungkin mengganggu. Nah, saat main game ataupun nonton, ini dual speaker rasanya mantep ya teman-teman. Tembakan itu kayak rasanya jeder gitu. Paling suhunya aja sih yang kalau kelamaan gue sih ngerasanya ya agak sedikit anget aja. Oh ya, ngomong-ngomong buat pemakaian keseharian ala gue tadi, baterai yang cuma 4300 mAh ini ternyata masuknya yang awet ya teman-teman. Pemakaian nyantai itu ya bisa tembus hingga maghrib gitu, atau kira-kira sekitar 13 jam dengan scan on time 4-5 jam. Tapi nggak jarang pada saat gue tuh pemakaiannya intens ya, kayak kemarin tuh gue ajak keluar kota nih HP ya, gue jadiin daily driver ya, dan itu paling bertahan dari pagi cuman sampai 3 sore gitu. Tuh baterainya kayak udah mampu gitu teman-teman, kayak buru-buru nyari casan. Jadi nggak boleh jauh-jauh dari power bank buat teman-teman yang emang kebutuhannya tuh kayak suka mobile gitu. Terus ngomong casan, ini sangat disayangkan, pengecasan itu hanya support maksimal di 30 watt aja. Besok-besok bisa lah dicepetin lagi, malu lah. Oh ya, alasan gue tuh kenapa akhirnya tetap beli ini smartphone, ya karena ukuran yang mungil. Gue juga penasaran sama kemampuan kameranya. Ya walau terlihatnya kayak cukup minimalis, cuma 2 aja ya. HP lain yang mungkin harga di bawahnya kayak ada 3, ada 4 ya, tapi ini udah pada intinya, dimana ya ada 50 megapiksel sebagai kamera utamanya dan ada 12 megapiksel sebagai lensa ultrawide. Sedangkan buat kamera depannya tuh dikasih 12 megapiksel. Buat hasil fotonya, so far gue happy sih ya. Saturasi warnanya tuh nggak berlebihan, detailnya juga dapet, termasuk ya kalau pada saat foto di outdoor, detail awannya pun ya tetap berasa. Foto ultrawide juga terbilangnya oke, nggak begitu kerasa distorsinya. Terus kalau diajak foto-foto di indoor, ini ternyata dengan subjek ramean atau dengan subjek banyakan gitu ya, terasa kayak kurang cetar gitu ya. Gue ngeliatnya doi itu kayak lebih natural gitu loh teman-teman, yang mungkin buat selera beberapa orang tuh kayak kurang puas gitu ya, kayak kurang meriah lah warnanya. Terus ini gue foto zoom ala-ala hingga 8 kali dan ternyata hasil fotonya masih oke. Nah, lanjut ke perekaman videonya. Yang spesial itu di settingan Full HD 30 fps ataupun 60 fps, kita bisa aktifin fitur yang namanya Hyper Steady. Ini tuh asli smooth parah ya teman-teman. Nanti bakal gue tampilin hasil videonya. Perekaman video 4K-nya juga bisa hingga 60 fps, bisa juga hingga 8K di 24 fps. Sedangkan buat kamera depannya itu maksimal hingga 4K di 30 fps. Settingan 4K 60 fps kurang lebih bakal kayak gini teman-teman. Stabilannya kayak gini ya. Bagus. Hai, contoh perekaman kamera belakangnya Asus Zenfone 9. Ini kamera, kamera belakang, kamera depan. Kamera depannya bisa merekam di hingga 4K. Dan ini dia penampakan. Pokoknya kurang lebih kalau dipakai sambil jalan bakal kayak gini. Ini di belakang depan gue lagi ada yang bagus-bagus. Jadi, nah kurang lebih bakal kayak gini. Gimana? Ramai banget di sini. Enak sih buat vlogging tuh. Smooth. Oke, ini contoh perekaman kamera belakangnya. Kamera belakangnya itu kalau kita aktifin yang hyper
steady-nya dia nggak bisa pindah-pindah ultrawide, kayak di lock di 1080 pixel gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian settingkan yang 4K. Kalau yang 4K ini gue pakai yang lensa ultra wide, jadi dia pasti cangkupannya bakal lebih lebar. Teman-teman bisa bandingin ya kestabilan sama yang tadi kayak gimana. Ini rame banget, gue lagi ada di Jatinangor gitu. Ternyata seru di sini. Dia bisa zoom juga. Tuh, di gunungnya sono. Balik lagi lensanya lainnya, cuman nggak bisa balik ke lensa kamera depannya. Ya udah, kita mulai dulu. Oke, jadi itu dia cerita gue sama Asus Zenfone 9. Iya, mudah banget nobatin sebagai HP mungil compact tapi kenceng ya. Ini gue happy sih saat gunainnya, kayak user experience kemarin tuh berasanya nyaman ya teman-teman. Sensasi menghandle dengan satu tangan juga ini sesuatu banget rasanya, kayak jarang lah kita temuin. Ini enak banget. Ini kayak tangan gue juga tembus tuh. Ini ukuran tangan gue ya guys. Tangan kalian juga mungkin lebih tergapai lagi. Pokoknya ini enak banget ya, kalau misalnya pas kita jalan-jalan bawa ini selipin di dompet yang kecil juga muat-muat aja. Iya, bisa dibilang benar-benar kayak kangen banget, mengingat jarang banget kita temuin HP compact kayak gini ya teman-teman. Fitur khas flagship IP68 juga ada, rekaman videonya juga terbilang ya seru ya, khususnya buat bikin konten gitu. Paling ya kalau kita cari kutunya, bagi gue tuh pengecasannya aja sih yang cupu banget lah, berasa 30 watt tuh. Kalau soal layar yang mungil, yang mungkin sensasi pada saat nonton atau main game kayak kurang maksimal, itu ya jatuhnya kayak udah konsekuensinya lah kenapa kalian beli yang smartphone mungil kayak gini. Tapi terlepas dari itu, ini HP bener-bener kayak menarik banget sih. Gimana menurut kalian? Boleh aja tulis kolom komentar ya pendapatnya kayak gimana. Yaudah, sekian dari gue, terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan saya ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye. Ganggu aja ini.